salah satu kota terbesar di wilayah Indonesia Timur. Seperti kota besar pada umumnya, pemerintah Kota Makassar menghadapi berbagai problema sosial. Salah satunya, masih banyak anak-anak usia sekolah yang berkeliaran di jalan. Tidak adanya perhatian serta penanganan yang serius dari berbagai pihak penyebab membengkaknya jumlah anak-anak jalanan. Keadaan ini memicu kenakalan remaja, bahkan tindak laku kriminal. Nama saya untuk umur 18 tahun. Kalau pagi saya keluar buang sampah, pulangnya saya memulung. Biasa saya pergi jam 6, pulang jam 10 pagi. Masa anak, biasanya saya tawuran di antara anak komplek. Saya juga mengganggu orang kalau lagi senang begitu, saya lempar ke orang dulu masih anak-anak, Pak. Menjamret itu gara-gara ekonomi. Saya menjamret biasa di bagian-bagian veteran juga sama teman berdua. Kalau sambil di atas motor biasa dilihat orang tasnya, punya yang orang menelpon atau kalung, tas. Kita dengketi orang langsung kita tarik baru lari. Lama hidup di jalan, Anto terjerumus dalam pergaulan negatif. Nah, merasa senang juga karena sudah berhasil. Yang kayak gitu, Pak, senang berhasil dapat uang, kita foya-foya lagi. Uangnya untuk apa? Saya pakai minum, makan sama teman-teman. Itu saya karena semua teman-temanku tidurnya semua di lapangan dulu. Kita dapat uang, senang bersama, susah bersama. Biasa saya melakukan dengan teman-temanku. Ya, biasa dalam 1 minggu saya biasa keluar 4 kali sama dia. Sekarang apa yang terjadi sama? Dia sekarang sudah meninggal. Sekarang sudah meninggal karena mungkin melawan sama polisi, makanya dia ditembak. Anto takut dan cemas setelah keluarga terdekatnya meninggal. Setiap harinya saya merasa ketakutan, Pak. Kalau malam saya tidak bisa tidur. Karena biar saya motor yang datang, saya dengar suara motor, saya kaget. Saya mau lari, Pak. Saya kira polisi. Itu kan cuma ikut-ikutan sama anak preman-preman begitu, Pak. Katanya dia ikut-ikutan bergaulan lah, Pak. Dia begitu, nakal-nakal. Setelah dia kenal Pak Rahman, dia tidak akan bergaulan begitu lagi, dia sadar. Ketika dia harus selalu tertekan, dia punya perasaan, ya dia mungkin ke depannya itu lebih susah dikendalikan. Bahkan mungkin dia bisa gila. Yang lebih fatal ketika dia tidak gila lalu dia lebih tindakannya itu lebih brutal lagi, kan mencelakakan kita semua. Ketika dia sudah mengatakan akan insaf dan tidak akan melakukan, saya minta tolong juga semua, baik aparat, supaya mari kita bina. Kami membina pemulung, khususnya di Makassar, ada 4 titik. Tentunya kami di dalam pembinaan ini merasa bersyukur ya, adanya perhatian dari Kementerian Sosial untuk membantu kami di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di komunitas pemulung ini. Mereka diberikan bimbingan keterampilan, diberikan juga usaha ekonomi produktif. Nah, kita mencoba melalui bimbingan keterampilan itu, mereka bisa ada
pekerjaan lain selain memulung. Satu contoh misalnya, ketika kelompok ini mendapatkan ternak kambing, bagi mereka sudah ada gambaran harapan. Hamparan gunungan sampah di TPA Antang Tamangapa, Kecamatan Manggala, Makassar menjadi tempat bermain Ahmad, Mala bersama kawan-kawannya. Walau bau menyengat, anak-anak tetap ceria bermain. Dari pagi hingga petang, anak-anak mengais sampah mencari sisa-sisa barang yang masih berguna. Yabo atau memulung juga dilakoni Anjas. Setiap hari, pagi sampai jam 12 sebelum berangkat ke sekolah. Kemudian biasa kalau belum mengantuk, lanjut lagi malam sampai jam 2 malam pulang tidur. Pagi lagi lanjut jam setengah 7 sampai dengan jam 12 azan zuhur berangkat ke sekolah. Anjas bersama teman-temannya harus sigap ketika truk sampah datang. Ya macam-macam, biasa dapat barang-barang bekas yang masih bisa digunakan seperti sendal, biasa masih bisa digunakan, masih bagus. Biasa kalau dapat sendal selang-seling juga kalau masih bisa dipakai ya dipakai. Biasa dapat makanan sisa-sisa tapi masih layak pakai atau masih bisa dimakan ya diambil. Kemudian biasa roti, bumbu makanan seperti bawang, semua sayur-sayuran dari mobil sampah, dari sisa-sisa bekas mereka. Ada ayam KFC tapi orang-orang di sini biasa menyebutnya McD. Yang sisa mereka yang diambil dari mobil mall. Kemudian dibawa pulang, kemudian dibersihkan lagi oleh orang tua, kemudian dimasak lalu digoreng, kemudian dikonsumsi oleh keluarga. Seringkali Anjas melahap langsung sisa makanan dari tumpukan sampah. Itu urusan belakangan, yang penting kenyang. Ya sebenarnya saya juga tidak suka makan begitu, tapi dengan melihat kondisi orang tua, karena orang tua saya tidak mampu, jadi saya terpaksa untuk memakan makanan seperti itu. Sebenarnya Anjas nggak mau ya? Iya, sebenarnya saya juga tidak mau. Tapi melihat kondisi orang tua saya terpaksa memakan sisa-sisa makanan orang yang berasal dari sampah. Ya, saya ingin membantu orang tua dengan sekolah. Walaupun saya memulung, tapi saya tetap sekolah. Saya akan mengejar impian saya dan membahagiakan kedua orang tua saya. Saya memiliki cita-cita. Saya ingin menjadi menteri pendidikan yang bisa membuat anak-anak seperti saya bisa mendapatkan pendidikan, tidak seperti teman-teman di luar sana yang masih kurang mendapatkan pendidikan kurang layak seperti saya ini. Iya, saya masih mau sekolah walaupun saya harus
Meroda lampu senter di kepala, pemulung mengais sampah mencari barang-barang yang masih bisa dijual. Botol, plastik, dan kaleng menjadi barang primadona. Tiap hari para pemulung harus bekerja di antara buldozer pengeruk sampah, walau berbahaya, namun tak mereka hiraukan. Resiko berbahaya juga harus dilalui Marni yang mengais sampah selepas bubar sekolah. Karena ingin membantu kedua orang tua. Saya tidak pernah mulung ke daerah lain, di sini saja. Karena tempat orang tua saya di sini. Iya, biasa dapat uang, tapi biasa saya berikan kepada orang tua. Saya tidak pernah tabung. Saya berikan saja kepada orang tua untuk membeli seperti beras untuk makanan sehari-hari. Sejak umur 7 tahun, Marni telah mengais sampah membantu orang tuanya. Barang-barang bekas dikumpulkan Marni untuk dijual kepada pengepul. Biasa kalau ada PR dari sekolah, lebih baik dikerjain dulu baru pergi mulung. Biasa terasa capek, tapi kalau sudah banyak teman yang ngajak tuh nggak kerasa capek. Sanggar kegiatan warga didirikan untuk menampung anak-anak pemulung yang berada di tempat pembuangan akhir Tamangapa. Tempat ini sebenarnya kita bikin sejak tahun 93. Ini diperuntukkan untuk anak-anak yang memang tidak sekolah. Selama proses pendampingan itu anak-anak kita ada namanya bimbingan belajar. Setelah itu anak kalau sudah siap sekolah, kita antar ke sekolah bersama dengan orang tua. Yang pertama adalah ada namanya program kesejahteraan sosial anak. Itu adalah program yang memberikan buku tabungan ke anak 1,5 juta per bulan. Dan itu diperuntukkan untuk hak dasar anak sendiri. Jadi prosesnya adalah buku tabungan itu orang tua yang mengetahui sendiri bahwa uang itu adalah uang anaknya sendiri, dan yang bisa mengeluarkan adalah orang tua bersama namanya Sakti Peksos. Jadi pihak lembaga hanya mengawasi proses pengeluaran uang dan tidak mencampuri uang itu mau dikemanakan. Yang penting sudah diperuntukkan untuk kepentingan anak itu sendiri. Untuk mengurangi dampak sosial yang akan terjadi, penataan pemulung terus dilakukan pemerintah Kota Makassar. Kurang lebih 1.115 pemulung. Kita sudah membina 2 kelompok anak pemulung, ada di Subiang 1, ada di Antang, dan hasilnya sekarang ini mereka sudah bisa membuat ini sampah ini daur ulang. Memang persoalan anak jalanan, anak pemulung bukan persoalan gampang. Itu persoalan multi soal, dan penyelesaiannya juga harus multi solusi. Kan bisa kalau satu, harus bareng-bareng dan terpadu. Pemulung kemarin sudah dibantu oleh Kementerian Sosial, bak sampah, ya. Artinya sampah yang dia ambil itu dia pakai motor sendiri, pakai apa sendiri. Kemudian dibantu juga dengan usaha timbangan. Jadi
dia yang cari sampah, kemudian kelompok pemulung yang lain menimbang, jual, kelompok pemulung lain yang menjual gitu. Di dalam kelompok itu memang tidak terbagi. Mudah-mudahan saja Makassar ini bisa menjadikan kelompok itu sebagai kelompok percontohan di Indonesia. Bagaimana cara yang menangani hal ini dengan baik, betul-betul bisa dia keluar dari persoalan itu.